Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Tantra. Berikut ini tekniknya. Rasakan substansimu, tulang, daging, darah, dipenuhi dengan esensi kosmik. Itulah tekniknya. Cobalah dengan eksperimen sederhana. Selama 7 hari, cobalah satu eksperimen sederhana berikut ini. Rasakan darah, tulang, daging, dan tubuhmu dipenuhi kesedihan. Setiap sel tubuh terasa sedih. Malam yang gelap di sekelilingmu sangat berat, tertekan, tidak ada secercah cahaya pun, tidak ada harapan, suram, seolah-olah dirimu akan mati. Kehidupan tidak berdenyut di dalam dirimu. Dirimu hanya menunggu kematian. Seolah-olah kematian telah terjadi, atau sedang terjadi. Selama 7 hari, renungkan perasaan bahwa kematian telah memasuki seluruh tubuh, telah menembus jauh ke tulang, hingga ke sumsum tulang. Teruslah berpikir seperti ini, jangan ganggu suasana hati ini. Dan kemudian, setelah 7 hari, lihatlah bagaimana perasaanmu. Dirimu hanya akan menjadi beban yang tak bernyawa. Semua perasaan akan lenyap, tubuh tidak akan terasa hidup. Dan apa yang telah dirimu lakukan? Dirimu telah makan, dirimu telah melakukan segala sesuatu, seperti yang selalu dirimu lakukan. Satu-satunya perubahan adalah dalam imajinasi, ada pola imajinasi baru di sekitar dirimu. Jika dirimu berhasil melakukannya, dirimu akan berhasil. Sungguh, dirimu telah berhasil melakukannya, dirimu sedang melakukannya, dirimu ahli dalam melakukannya, tanpa dirimu sadari. Itulah sebabnya aku katakan mulailah dengan kesedihan. Jika aku katakan dipenuhi dengan kebahagiaan, itu akan sangat sulit. Dirimu tidak bisa membayangkannya. Namun, jika dirimu bisa melakukannya dengan kesedihan, maka dirimu akan menyadari bahwa jika kesedihan bisa terjadi pada dirimu, mengapa tidak kebahagiaan? Jika dirimu bisa menciptakan lingkungan yang menyedihkan di sekitar dirimu, dan menjadi sesuatu yang mati di dalamnya, maka mengapa dirimu tidak bisa menciptakan lingkungan yang hidup di sekitarmu, dan menjadi hidup, menari? Yang lainnya menjadi bisa dibayangkan. Kedua, dirimu akan menyadari bahwa kesedihan apapun yang dirimu derita, tidaklah nyata. Dirimu adalah penciptanya, dirimu adalah penulisnya, tanpa dirimu sadari, dirimu telah melakukan ini. Tampaknya sulit untuk mempercayai bahwa kesedihanmu adalah imajinasimu, karena dengan begitu, seluruh tanggung jawabnya ada pada dirimu. Maka tidak ada orang lain yang bertanggung jawab, maka dirimu tidak bisa menyalahkan Tuhan, takdir, orang lain, masyarakat, istri, suami. Dirimu tidak bisa menyalahkan siapapun. Dirimu adalah penciptanya, dan apapun yang terjadi pada dirimu, dirimu sendirilah yang menciptakannya. Cobalah selama 7 hari, dengan penuh kesadaran. Dan kemudian, aku katakan, dirimu tidak akan pernah bersedih lagi, karena dirimu akan mengetahui kuncinya. Lalu selama 7 hari cobalah untuk berada dalam aliran kebahagiaan,
hanyut di dalamnya, setiap napas memberimu kegembiraan, rasakan saja. Mulailah dengan kesedihan selama 7 hari, dan kemudian selama 7 hari bergeraklah ke arah yang berlawanan. Dan ketika dirimu bergerak ke arah yang berlawanan, dirimu akan merasakannya lebih baik, karena kontrasnya akan ada di sana. Baru setelah itu dirimu bisa mencoba eksperimen ini, karena eksperimen ini lebih dalam daripada kebahagiaan. Kesedihan adalah permukaan, kebahagiaan adalah bagian tengah, dan ini adalah inti terakhir, inti terdalam, esensi kosmik. Rasakan substansimu, tulang, daging, darah, dipenuhi dengan esensi kosmik, dengan kehidupan abadi, dengan energi ilahi, dengan esensi kosmik. Namun jangan memulainya secara langsung, karena dirimu tidak akan bisa menyentuhnya. Mulailah dari kesedihan, lalu beralih ke kebahagiaan, lalu cobalah asal muasal kehidupan, esensi kosmik. Dan rasakan dirimu dipenuhi dengannya. Pada awalnya dirimu akan menyadari berulang kali bahwa dirimu hanya membayangkannya, tetapi jangan berhenti. Bahkan imajinasi itu bagus. Bahkan jika dirimu bisa membayangkan sesuatu yang berharga, itu bagus. Dirimu sedang membayangkan, dan dalam imajinasi itu sendiri, dirimu sedang berubah. Dirimulah yang sedang membayangkan. Teruslah membayangkan, dan lama-kelamaan dirimu akan benar-benar lupa bahwa dirimu sedang membayangkannya, itu akan menjadi kenyataan. Salah satu buku terhebat yang pernah ditulis adalah Kitab Suci Buddha, Lankavatara Sutra. Buddha berkata berulang kali kepada muridnya Mahamati, ia terus berkata berulang kali, Mahamati, ini hanyalah pikiran. Neraka adalah pikiran. Surga adalah pikiran. Dunia adalah pikiran. Pencerahan adalah pikiran. Mahamati bertanya berulang kali, hanya pikiran. Hanya pikiran. Bahkan nirwana, pencerahan, hanya pikiran. Dan Buddha berkata, hanya pikiran, Mahamati. Ketika dirimu memahami bahwa segala sesuatu hanyalah pikiran, dirimu terbebas. Maka di sanalah. Maka tidak ada lagi ikatan, maka tidak ada lagi keinginan. Dalam Lankavatara Sutra, Buddha mengatakan bahwa seluruh dunia hanyalah seperti dunia magis, kota Gandharva, seolah-olah seorang penyihir telah menciptakan sebuah dunia. Segala sesuatu tampak ada di sana, tetapi itu hanya ada karena bentuk pikiran. Namun jangan mulai dengan realitas luar, itu terlalu jauh. Itu juga pikiran, tetapi sangat jauh dari dirimu. Mulailah dari yang sangat dekat, yaitu suasana hatimu sendiri, dan dirimu akan menjadi tuannya, jika dirimu bisa merasakan dan mengetahui bahwa itu adalah ciptaanmu sendiri. Setiap kali dirimu mulai berpikir dalam konteks kesedihan, dirimu menjadi sedih, dan dirimu menjadi reseptif terhadap semua kesedihan di sekitarmu. Kemudian semua orang membantumu untuk bersedih. Semua orang membantu, seluruh dunia selalu siap membantumu, apapun yang dirimu lakukan.
Ketika dirimu ingin bersedih, seluruh dunia membantu, kooperatif. Dirimu telah menjadi reseptif. Sungguh, dirimu jatuh ke gelombang tertentu, di mana hanya kesedihan yang bisa diterima. Jadi, bahkan jika seseorang datang untuk menghiburmu, ia akan membuat dirimu lebih sedih. Ia tidak akan terlihat ramah, ia tidak akan terlihat pengertian. Dirimu akan merasa bahwa ia menghinamu karena dirimu begitu sedih, dan ia mencoba menghiburmu. Ia pikir kesedihanmu dangkal. Ia tidak menganggap serius dirimu. Dan ketika dirimu siap untuk bahagia, dirimu berada pada gelombang yang berbeda. Sekarang dirimu selaras dengan semua kebahagiaan yang bisa diberikan dunia ini. Sekarang bunga-bunga mulai bermekaran di mana-mana. Sekarang setiap suara dan kebisingan menjadi musikal, padahal tidak ada yang terjadi. Seluruh dunia tetap sama, hanya dirimu yang berubah. Dirimu memiliki pola pandang yang berbeda, sikap yang berbeda, perspektif yang berbeda. Melalui perspektif itu, dunia yang berbeda datang kepadamu. Namun mulailah dengan kesedihan, karena dirimu ahli dalam hal itu. Ada sebuah kalimat dari seorang mistikus Hasid tua, yang mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu, yang jika seluruh hidup mereka menjadi hamparan bunga mawar, tidak akan bahagia sampai mereka mengembangkan alergi terhadap bunga mawar. Bunga mawar tidak bisa membuat mereka bahagia, hanya ketika mereka menjadi alergi, barulah mereka akan mulai merasa hidup. Mereka hanya bisa menyesuaikan diri dengan kesedihan, penyakit, kesengsaraan, mereka tidak bisa menyadari hal lain. Mereka terus menemukan kesedihan. Mereka adalah para pencari kesalahan, sesuatu yang salah, sesuatu yang menyedihkan, tertekan, gelap. Mereka berorientasi pada kematian. Aku telah bertemu ratusan dan ratusan orang secara mendalam, intim, dan dekat. Ketika mereka mulai berbicara tentang kesedihan mereka, aku harus serius. Jika tidak, mereka akan merasa bahwa aku tidak bersimpati, mereka akan merasa tidak senang karenanya. Maka mereka tidak akan pernah berpaling kepadaku lagi. Aku harus bersedih dengan kesedihan mereka, dan serius dengan keseriusan mereka, untuk membantu mereka keluar dari kesedihan itu. Padahal semua itu adalah ciptaan mereka sendiri, dan mereka melakukan segala upaya untuk menciptakannya. Dan jika aku mencoba untuk mengeluarkan mereka, mereka menciptakan setiap jenis penghalang, tentu saja tidak dengan sengaja, karena tidak seorang pun akan melakukannya dengan sengaja. Inilah yang disebut sebagai ketidaktahuan oleh Upanishad. Tanpa sadar, dirimu terus mengganggu kehidupanmu sendiri, dirimu terus menciptakan lebih banyak masalah dan kecemasan, dan apapun yang terjadi tidak akan membuat perbedaan apapun, karena dirimu memiliki pola, apapun yang terjadi. Ada orang yang berkata, kami kesepian. Jadi mereka tidak bahagia. Dan saat berikutnya seseorang berkata dia tidak bisa menemukan tempat di mana dia bisa merasa kesepian. Jadi dia tidak bahagia.
Lalu ada orang yang memiliki terlalu banyak pekerjaan di benak mereka, jadi mereka tidak bahagia, dan ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, jadi mereka tidak bahagia. Seseorang yang menikah tidak bahagia, seseorang yang tidak menikah, dia tidak bahagia. Tampaknya mustahil bagi manusia untuk bahagia. Itulah yang aku maksud ketika aku mengatakan, dirimu adalah para ahli, dirimu sangat efisien dalam menemukan cara dan sarana untuk tidak bahagia. Dan dirimu selalu berhasil. Mulailah dari kesedihan, dan selama 7 hari, jadilah benar-benar tidak bahagia untuk pertama kalinya. Itu akan mengubahmu sepenuhnya. Karena begitu dirimu tahu bahwa dirimu bisa tidak bahagia secara sadar, dirimu akan menjadi sadar setiap kali dirimu menjadi tidak bahagia. Maka dirimu akan tahu apa yang dirimu lakukan, itu adalah perbuatanmu sendiri. Dan jika dirimu bisa tidak bahagia dengan pikiranmu sendiri, lalu mengapa dirimu tidak bisa bahagia? Tidak ada perbedaan, polanya sama. Dan kemudian dirimu bisa mencoba teknik ini. Rasakan substansimu, daging, darah, tulang, dipenuhi dengan esensi kosmik. Rasakan seolah-olah yang ilahi mengalir melalui dirimu. Dirimu tidak ada, hanya kosmik yang ada di dalam dirimu, Tuhan ada di dalam dirimu. Ketika dirimu merasa lapar, dia merasa lapar, maka memberi makanan kepada tubuh menjadi penyembahan. Ketika dirimu merasa haus, dia merasa haus, kosmik di dalam dirimu. Ketika dirimu merasa mengantuk, dia merasa mengantuk, dia ingin istirahat, relaksasi. Ketika dirimu muda, dia muda di dalam dirimu. Ketika dirimu jatuh cinta, dia jatuh cinta. Dipenuhilah dengannya, dan dipenuhilah sepenuhnya dengannya. Jangan membuat perbedaan apapun. Baik atau buruk, apapun yang terjadi padanya. Dirimu hanya menarik diri, dirimu tidak lagi di sana, hanya dia yang ada di sana. Jadi baik atau buruk, neraka atau surga, apapun yang terjadi padanya. Semua tanggung jawab dilemparkan kepadanya, dan dirimu tidak ada lagi. Tidak ada lagi, yang bisa dibawa oleh teknik ini kepadamu adalah yang tertinggi dalam agama. Namun, dirimu harus dipenuhi olehnya. Dan dirimu tidak mengenal pemenuhan apapun, dirimu tidak merasakan tubuhmu berpori-pori, dirimu tidak merasakan bahwa dalam tubuhmu ada energi kehidupan yang mengalir. Dirimu menganggap dirimu sebagai sesuatu yang padat, mati, tertutup. Kehidupan hanya bisa terjadi ketika dirimu rentan, terbuka, tidak tertutup. Kehidupan bergerak melalui dirimu, dan apapun yang terjadi pada energi kehidupan, bukan pada dirimu, dirimu hanyalah sebuah fragmen. Dan semua batasan yang telah dirimu ciptakan di sekitar dirimu, adalah palsu, tidak nyata. Dirimu tidak bisa hidup sendiri. Jika dirimu sendirian di bumi, bisakah dirimu hidup? Dirimu tidak bisa hidup sendiri. Dirimu tidak bisa hidup tanpa bintang-bintang.
di suatu tempat Eddington mengatakan bahwa seluruh keberadaan itu seperti jaring laba-laba, seluruh keberadaan adalah jaring laba-laba. Jika dirimu menyentuh jaring di mana saja, keseluruhannya bergetar. Jika dirimu menyentuh keberadaan di mana saja, keseluruhan bergetar. Itu satu. Jika dirimu menyentuh bunga, dirimu telah menyentuh seluruh kosmos. Jika dirimu menatap mata tetanggamu, dirimu telah menatap kosmos. Karena seluruh jaring itu satu. Dirimu tidak bisa menyentuh bagian manapun tanpa menyentuh keseluruhan, dan tidak ada bagian yang bisa hidup tanpa keseluruhan. Ketika dirimu mulai merasakan hal ini, ego akan menghilang. Ego hanya ada ketika dirimu menganggap bagian sebagai keseluruhan. Ketika dirimu menjadikan bagian sebagai keseluruhan, ego muncul. Ketika dirimu mengetahui proporsi yang tepat, bahwa bagian adalah bagian, dan keseluruhan adalah keseluruhan, ego menghilang. Ego hanyalah kesalahpahaman. Dan teknik ini, untuk merasakan diri kita dipenuhi dengan kosmik, sungguh menakjubkan. Sejak pagi sekali, ketika dirimu merasakan kehidupan terbangun, ketika dirimu merasa tidur telah hilang, pikiran pertama pastilah tentang kepenuhan ini. Sekarang yang ilahi sedang terbuka, kembali dari tidur, bukan dirimu. Jadi umat Hindu, yang telah menjadi salah satu ras yang paling tajam di dunia, akan memulai napas pertama mereka dengan nama Tuhan. Sekarang itu telah menjadi formalitas dan yang hakiki telah hilang, tetapi inilah akarnya, bahwa pada saat dirimu menjadi waspada di pagi hari, dirimu tidak boleh mengingat diri sendiri, dirimu harus mengingat yang ilahi. Yang ilahi harus menjadi ingatan pertama dan yang terakhir di malam hari ketika dirimu tertidur. Yang ilahi harus diingat, dia harus menjadi yang pertama dan yang terakhir. Dan jika dia benar-benar yang pertama di pagi hari dan yang terakhir di malam hari, dia akan bersamamu sepanjang hari, juga di tengah hari. Dirimu harus tertidur dalam keadaan dipenuhi olehnya. Dirimu akan terkejut, karena kualitas tidurmu akan berbeda. Ketika hendak tertidur malam ini, mohon janganlah dirimu tertidur, biarkan yang ilahi tertidur. Ketika dirimu sedang menyiapkan tempat tidur, persiapkanlah untuk yang ilahi, tamu akan datang. Dan ketika dirimu berbaring di tempat tidur, biarkan yang ilahi berada di sana, bukan dirimu. Perlakukanlah dirimu sebagai tamu. Dan ketika hendak tertidur, teruslah merasakan bahwa yang ilahi itu ada, ia memenuhi setiap napas, ia berdenyut dalam darah, ia berdetak dalam jantung. Sekarang ia lelah setelah seharian bekerja, sekarang ia ingin tidur. Dan di pagi hari dirimu akan merasa bahwa dirimu telah tidur dengan cara yang berbeda. Kualitas tidur akan menjadi luar biasa, karena pertemuan akan berlangsung mendalam di sumbernya. Saat dirimu merasa dirimu adalah yang ilahi, dirimu akan jatuh ke jurang, karena tidak ada rasa takut. Jika tidak, bahkan di malam hari saat dirimu tidur, dirimu takut untuk jatuh jauh ke dalamnya. Banyak orang menderita insomnia,
bukan karena ketegangan lain, tetapi karena mereka takut untuk tertidur, karena tidur tampak seperti jurang, sesuatu yang tak berdasar. Aku mengenal beberapa orang yang takut. Seorang lelaki tua berkata bahwa ia tidak bisa tidur karena ia takut. Aku bertanya, "Mengapa kamu takut?" Ia berkata, "Aku takut karena jika aku benar-benar tidur, dan aku mati, aku tidak akan sadar, waspada. Dan aku bisa mati karena sekarang aku sudah tua, dan aku tidak suka gagasan mati dalam tidur. Setidaknya biarkan aku sadar dan waspada terhadap apa yang sedang terjadi." Dirimu terus berpegang teguh pada sesuatu, sehingga dirimu tidak bisa tertidur. Tetapi ketika dirimu merasa bahwa yang ilahi ada di sana, dirimu telah menerimanya, maka jurang itu juga ilahi. Kemudian dirimu jatuh sangat dalam ke sumber-sumber asli keberadaanmu, dan kualitasnya akan berbeda. Dan ketika dirimu bangun di pagi hari, dan dirimu merasa bahwa tidur telah hilang, ingatlah bahwa yang ilahi sedang bangkit. Sepanjang hari akan berbeda. Dan jadilah penuh, apapun yang dirimu lakukan, atau tidak lakukan, biarkan yang ilahi melakukannya, biarkan saja itu dilakukan. Makan, tidur, bekerja, tetapi biarkan yang ilahi melakukannya. Hanya dengan begitu dirimu bisa menjadi penuh, bisa menjadi satu dengannya. Dan begitu dirimu merasakan, bahkan untuk sesaat saja, bahwa puncaknya telah datang, bahwa dirimu tidak ada, bahwa yang ilahi telah memenuhi dirimu sepenuhnya, dirimu tercerahkan. Pada saat itu, saat yang tak lekang oleh waktu itu, dirimu akan menyadari seluruh misteri kehidupan. Maka tidak ada rasa takut, dan kemudian tidak ada kematian. Sekarang dirimu telah menjadi kehidupan itu sendiri. Itu terus berlanjut, tidak pernah berakhir, tidak pernah dimulai. Maka hidup adalah ekstase. Dan konsep moksha, surga dan firdaus, hanyalah kekanak-kanakan, karena konsep-konsep itu sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat geografis. Konsep-konsep itu adalah simbol dari keadaan akhir keberadaan, ketika individu telah larut ke dalam kosmos, atau ketika individu telah membiarkan kosmos larut ke dalam dirinya. Ketika keduanya telah menjadi satu. Ketika pikiran dan materi, kedua manifestasinya, telah kembali ke sumber aslinya, yaitu yang ketiga. Seluruh pencarian itu adalah untuk itu. Itulah satu-satunya pencarian, dan dirimu tidak akan puas sampai ini tercapai. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Dirimu bisa terus berpindah-pindah dari satu kehidupan dan kehidupan lainnya. Tetapi kecuali ini tercapai, pencarianmu akan terus-menerus menghantui dirimu. Dirimu tidak bisa beristirahat. Teknik ini bisa sangat membantu dan tidak berbahaya. Dirimu bisa mempraktikannya tanpa seorang guru. Ingatlah ini, semua teknik yang dimulai dari tubuh, berbahaya tanpa seorang guru, karena tubuh adalah fenomena yang sangat kompleks, sangat rumit.
tubuh adalah sebuah mekanisme, dan tanpa seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi, memulainya berbahaya. Dirimu bisa mengganggu mekanismenya, dan kemudian akan sulit untuk memperbaikinya. Semua teknik yang dimulai langsung dari pikiran, didasarkan pada imajinasi, dan tidak berbahaya, karena tubuh tidak tersentuh sama sekali. Teknik-teknik ini bisa dilakukan bahkan tanpa seorang guru, meskipun akan sulit karena dirimu tidak memiliki rasa percaya diri. Seorang guru sebenarnya tidak melakukan apapun, ia hanya menjadi agen katalis. Ia tidak akan melakukan apapun, sungguh tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi hanya dengan kehadirannya, keyakinan dan kepercayaanmu tersentuh, dan itu membantu. Hanya dengan perasaan bahwa sang guru ada di sana, dirimu bergerak dengan percaya diri. Karena ia hadir, dirimu tidak takut, karena ia bersamamu, dirimu bisa bergerak ke tempat yang tidak diketahui, yang belum dipetakan. Namun dengan teknik tubuh, hal itu sangat diperlukan, karena tubuh adalah mekanisme, dan dirimu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Dirimu bisa membahayakan diri sendiri. Seorang pria melakukan sirsasana, berdiri di atas kepalanya selama berjam-jam. Awalnya, hal itu sangat baik, dan dia merasa sangat rileks dan sejuk sepanjang hari. Namun, kemudian muncul masalah, dan dia menjadi sangat terganggu ketika kesejukan itu menghilang, dan dia menjadi panas di sekujur tubuh. Dia menjadi hampir gila. Dan karena dia mengira bahwa sirsasana membantu pada awalnya, dan dia menjadi sangat sejuk, dan merasa sangat tenang, diam, rileks, dia melakukannya lebih banyak, karena sekarang dia merasa sangat terganggu. Dia mengira lebih banyak sirsasana akan membantunya, dan sirsasana benar-benar penyebabnya. Mekanisme pikiran, otak, hanya membutuhkan sejumlah darah tertentu untuk bersirkulasi melaluinya. Jika darah yang bersirkulasi lebih sedikit, dirimu akan kesulitan. Dan setiap orang berbeda-beda. Tergantung. Itulah sebabnya dirimu tidak bisa tidur tanpa bantal. Jika dirimu mencoba tidur tanpa bantal, dirimu tidak bisa tidur, atau dirimu akan kurang tidur karena lebih banyak darah mengalir ke kepala. Bantal-bantal itu membantumu. Kepala dirimu tinggi sehingga lebih sedikit darah yang mengalir, dan untuk tidur, lebih sedikit darah yang dibutuhkan. Jika lebih banyak darah mengalir, maka otak waspada, ia tidak bisa rileks. Jika dirimu melakukan sirsasana terlalu banyak, tidurmu mungkin hilang sama sekali. Dirimu mungkin tidak bisa tidur sama sekali. Dan ada bahayanya. Telah dicatat bahwa 7 hari adalah waktu terlama dirimu bisa hidup tanpa tidur. Hanya 7 hari, setelah itu dirimu akan menjadi gila, karena jaringan otak yang sangat halus akan rusak, dan tidak bisa diganti dengan mudah. Saat dirimu berdiri di atas kepala dalam sirsasana, semua darah mengalir ke bawah menuju kepala. Jadi belum pernah ada orang yang melakukan sirsasana yang cerdas.
Jika seseorang terlalu banyak melakukan sirsasana, ia pasti akan menjadi bodoh, karena jaringan otak yang sangat halus akan hancur. Dengan begitu banyak darah yang mengalir, jaringan halus tidak bisa terbentuk. Jadi, hal itu harus diputuskan oleh seorang guru yang tahu seberapa banyak yang akan membantumu, beberapa detik, atau beberapa menit. Dan ini hanya sebuah contoh. Semua postur tubuh, asana, teknik, harus dilakukan dengan seorang guru. Itu tidak boleh dilakukan sendirian, karena dirimu tidak mengenal tubuhmu. Tubuhmu adalah sesuatu yang sangat besar, dirimu bahkan tidak bisa membayangkannya. Kepalamu yang kecil, kepalamu memiliki 7 juta sel di dalamnya. Dan 7 juta sel itu saling terkait. Para ilmuwan mengatakan bahwa hubungan timbal balik itu serumit seluruh alam semesta. Para resi Hindu kuno mengatakan bahwa seluruh kosmos ada di kepala dalam bentuk miniatur. Seluruh kompleksitas alam semesta ada dalam bentuk miniatur. Jika seluruh hubungan semua sel bisa dipahami, dirimu telah memahami seluruh kompleksitas alam semesta. Dirimu tidak menyadari adanya sel apapun, dan tentang hubungan apapun yang tidak dirimu sadari. Dan baguslah jika dirimu tidak menyadarinya. Jika tidak, dirimu akan menjadi gila dengan perang besar yang sedang berlangsung. Itu hanya bisa berlangsung tanpa disadari. Darah bersirkulasi, tetapi dirimu tidak menyadarinya. Baru 3 abad yang lalu ditemukan bahwa darah beredar di dalam tubuh. Sebelumnya, darah dianggap statis, tidak beredar. Sirkulasi adalah konsep yang sangat baru. Manusia telah ada selama jutaan tahun, tetapi tidak seorang pun bisa merasakan bahwa darah beredar. Dirimu tidak bisa merasakannya. Ada banyak kecepatan dan banyak pekerjaan yang terjadi di sana. Tubuhmu adalah pabrik yang besar, dan salah satu yang paling rapuh. Tubuhmu terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri, terus-menerus memperbarui dirinya sendiri. Selama 70 tahun, jika dirimu tidak membuatnya repot, tubuhmu akan berjalan dengan lancar. Hingga saat ini, kita belum menciptakan mekanisme apapun yang bisa mengurus dirinya sendiri selama 70 tahun. Jadi, ketika dirimu memulai pekerjaan apapun pada tubuhmu, ingatlah untuk berada di dekat seorang ahli yang tahu tentang apa yang ia perintahkan untuk dirimu lakukan. Jika tidak, jangan lakukan itu. Namun, dengan imajinasi tidak ada masalah. Itu adalah fenomena sederhana. Dirimu bisa memulainya sendiri. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.